Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan jawab pertanyaan teman-teman yang emang bener-bener niat banget buat trading, buat trade jadi seorang trader ya. Banyak banget yang mau mulai belajar. Di grup gue juga udah banyak tuh ya yang udah mulai kayak tanya-nanya arti cara baca market seperti apa, open posisi dan lain-lain. Nah, ada juga yang nanya masih ragu untuk belajar trading. Katanya emang trading itu atau jadi seorang trader itu bukan judi online ya. Kan kalau judi online tebak-tebakan bla 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 sama kayak trading. Nah, banyak banget tuh kayak di DM gua yang emang kalau dibahas satu kayaknya nggak akan ada habis-habisnya. Jadi mudah-mudahan di sini kalian yang baru mau mulai masih ragu yang berdebat lah ini judi apa bukan nih. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham. Jadi gini guys, judi atau enggaknya itu tergantung dari diri kalian sendiri. Ingat, yang namanya judi itu sesuatu hal yang dipertaruhkan tanpa kita tahu menang atau kalahnya. Ngerti nggak sih? Tanpa kita tahu nih, ya ibaratnya kita kayak tebak-tebakan aja ya udah menang buat menang alhamdulillah kalah ya udah syukur. Menurut gue seperti itu. Nah, kalau trading itu bisa diprediksi suatu marketnya, harganya dan riwayatnya pun di belakang pun udah bisa kita data. Ada data-datanya lah ibaratnya. Kalau judi itu kan kayak kita lawannya komputer nih. Lawannya ya emang orang yang bikin itu permainan, ngerti gak sih? Nah, kalau ini apa namanya, kalau trading itu nggak bisa dikendaliin sama satu orang. Maksudnya kayak orang yang buatnya. Karena di sini tuh seluruh orang ya jadi berkumpul ya, jadi berkumpul untuk berdagang. Ngerti nggak sih? Kalau kalian lihat eh, orang-orang yang dagang usaha di pinggir jalanan, di lapangan, ibaratnya nggak online nih dagangnya. Nah, itu sebenarnya untuk kita trading itu juga sama, berdagang tapi di dunia virtual. Contohnya gua ada yang jualan online. Nah, itu kan jualan online kan bisa diprediksi. Maksudnya nih laku berapa, terus kalau untung berapa persen sekian, berarti modalnya harus sekian. Sama kayak trading juga. Oh, modal segini. Dan ingat, kalau trading itu nggak sekali langsung ibaratnya nih, sekali kita open posisi buy nih 50.000. Itu gak ada tuh yang namanya kayak hilang semua. Ngerti nggak tuh? Itu paling sekitar kalau trading itu taruhlah kita minus sekitar 10% tuh udah ketahuan nih. Ketahuan berarti 50% berapa nih minusnya sekitar beberapa persen atau 30, 40 kita bisa tahu nih dalam hitungan persen. Kita juga bisa kayak oh kalau rugi segini gue stop aja nih, gue tutup aja. Beda kalau sama yang judi. Nah, kalau judi itu kita naruh uang nih 50.000 nih, 50.000 hari itu kalau kita naruh ibaratnya kita naruh beli atau naruh 50.000, kalau kita kalah itu 50.000, 50.000-nya itu bakalan habis lenyap sama sekali. Nggak ada tuh kayak stop loss, nggak ada tuh kayak manajemen manajemen apa namanya untuk merapikan gimana ibaratnya apa ya untuk meminimalisir kerugian, nggak ada kayak gitu-gitu. Kita nggak diajarin kayak trading plan ya, trading sehatnya. Kalau judi ya udah, kalau kali naruh 30 40 ya kalau kalah ya hilang dong, hilang semua. Beda kalau trading ada asetnya juga. Nih, coba kalau kalian yang sering main-main judi judol, kalian lihat apa yang kalian beli bisa tahu nggak itu asetnya apa? Enggak kan? Itu ibaratnya kosong, udah gitu aja tebak-tebakan. Kalian eh, suka permainan ini ya di judi online, kalian naruh ya hilang dan asetnya ya udah nggak ada. Beda kalau trading kita tuh udah ketahuan ada asetnya. Contohnya trading kripto kita ada asetnya namanya kripto mata uang virtual. Terus apalagi saham, saham itu berarti kita udah ketahuan nih malah ada bentuk fisiknya ya, yaitu perusahaan. Kita kayak investasi di satu perusahaan. Nah, ada lagi forex. Forex pun mata uang dunia. Nah, ada yang zaman dulu berdagang mengumpulkan dolar lah, uang rupiah ditukar dolar dan disimpan tuh dalam bentuk fisik yang nantinya berharap kalau dolarnya naik dia jual. Kalau dolar naik, otomatis rupiah juga naik. Jadi dia bisa tukar ke rupiah yang harusnya harga 1 dolar sekitar 10.000 nih ya, 10.000. Dan naik jadi 15.000, dia tukar dong, ini bentuk fisik ya, bentuk fisik. Nah, dia tukar ke bank jadi rupiah. Jadi untung nggak? Untung. Untung 5.000, 1 dolar, bayangin. Gimana kalau dia bisa punya ratusan dolar? Itu untungnya sangat besar. Itu menurut gue trading atau berdagang di dunia nyata. Nah, kalau di virtual ya kita kayak trading forex, mata uang berarti kita cuman ngelihat beberapa grafik, habis itu kita mempelajari teknikal, news dari beberapa mata uang di dunia yang mempengaruhi suatu market tersebut. Nah, kayak aset kripto, contoh Bitcoin yang dulu
anjlok 300 juta gara-gara pandemi, ya kan? Gara-gara pandemi dan lain-lain. Itu kan udah ada kayak kita udah punya planning nih. Oh, kalau kayak gini berarti kalau suatu saat kejadian lagi ya gue harus tahu nih harus ngapain. Nah, itu kan kayak berulang ya dan udah ada kebiasaan market, ada juga strategi, teknik-teknik yang udah emang nyata bisa dipergunakan di market tersebut ya, bukan hanya kayak nggak tahu ya, gue nggak pernah kayak, maksudnya gue kalau ngelihat udah ya teman-teman kayak gitu judol-judol. Cuman untuk kayak permainannya aja tuh judol itu hanya cuman kayak menurut gue ya uang itu gambling banget, ngerti nggak sih? Kalian mempertaruhkan 100% uang kalian hanya untuk hal yang kalian nggak tahu asetnya apa, terus nggak bisa dipelajari, terus apalagi ya, yang emang kalau kita kalah pilihannya ada dua, kalah kita habis duitnya, menang pun dikasih menang pun nanti kedua ketiga belum tentu menang, ngerti nggak? Nah, kalau trading kita bisa memahami asetnya, kita bisa memahami grafiknya, kita bisa memahami buyer atau seller ini lagi ada transaksi jual beli yang rame atau sepi nggak nih hari ini. Ngerti nggak sih? Ada tuh biasanya di beberapa platform kalau kalian lihat tuh kan ada tuh kayak hari ini jual belinya berapa persen dan lain-lain. Nah, itu di setiap aset ada entah itu kripto, saham, forex, dan satu lagi kita bisa meminimalisir kerugian. Intinya ketika kita open posisi buy di harga 100.000 ya di aset nih trading nih. Nah, kita bisa setel ya mau profit berapa persen, terus minusnya atau ruginya mau berapa persen. Ya kan? Jadi kita tahu tuh, wah, ternyata marketnya sedang ternyata nih market kayaknya gue bakalan minus nih dan bakalan sampai sini nih turunnya nih minusnya. Oh, berarti gue nggak harus gue jual di sini aja nih biar ruginya nggak terlalu besar. Jadi nggak hilang 100% guys, ya. Nggak hilang 100%. Jadi ada kayak gitu tuh. Nah, kalau keuntungan pun, makanya kan setiap orang trading itu beda-beda keuntungan. Jangan tanya ke gue nih. Kalau kalian nanya, Hen, kalau gue modal 50.000, 100.000, berarti untungnya sama kayak lu dong segini. Enggak juga, guys. Jadi kita itu, market itu tuh kadang naiknya 10%, kadang naik 15%, kadang naik 20%. Ada yang 1.000%, ada yang 1 juta per 1 juta persen, jangan kayak gitu ya. Ntar terlalu berekspektasi tinggi. Maksudnya ada yang 10%, 20%, 30%, 100%, 200%. Ini yang gue ngerasain aja ya. Gue nggak tahu ya orang-orang di luar sana berapa profitnya. Masih berapa persen. Kalau gue paling 100, 200% atau 50, 20. Jadi beda-beda nih. Dengan modal 100.000 tuh beda-beda keuntungannya. Tapi kalian bisa style sendiri. Kalian mau sampai mana profitnya dan minusnya mau sampai mana. Itu namanya trading atau investasi ya. Dan investasi apalagi lebih jelas. Investasi itu untuk jangka panjang kayak ada yang setahun berapa persen bunganya, terus setiap bulan dapatnya berapa persen. Nah, itu lebih jelas lagi kalau investasi jangka panjang, bukan trading harian atau mingguan, ya. Jadi itu pilihan kalian. Tapi kalau menurut gua yang namanya judul itu nggak ada yang bikin kita benar-benar kaya, guys. Bukan kaya sih, nggak usah perlu ngebayang kaya deh. Nggak judul itu nggak ada yang bisa setiap bulannya, setiap saatnya menghidupi kita. Beda sama investasi sama trading yang bisa apa namanya? Yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Ya kan? Ada tuh ya kalian kalau kalian pernah dengar seorang investasi sama trader saham di luar negeri kan ada tuh yang hidupnya dari bunga atau keuntungan saham. Ada yang dari keuntungan reksadana, ada yang keuntungan kripto doang, ya aset kripto. Ada yang dari forex doang, dia mengandalkan itu doang, tapi dia bisa mencukupi kebutuhan dia sendiri. Bayangin, ya kan? Ada nggak seorang judi online yang hidupnya ibaratnya seluruh kebutuhannya tercukupi gara-gara kerjanya cuma judol doang. Nggak ada, guys. Nggak ada sama sekali kecuali kalian bandarnya. Kalian yang ngebuat itu game. Kalian bos-bos besar yang di atasnya. Itu pasti bisa. Tapi kalau orang yang pemainnya atau player, eh, sepengetahuan gue, yang gue dengar sampai saat ini dan gue lihat nggak ada sama sekali. Yang ada banyak kan berita-berita bangkrut yang awalnya menang sekian jadi bangkrut beberapa lebih dari menang di awal ya. Jadi gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Mudah-mudahan bisa jadi suatu apa namanya ya, ada kayak
Oh, jadi begini nih perbedaan trading sama judi online nih, gini. Jadi kalian ada kayak referensi aja. Tapi itu semua pilihan kalian mau coba atau mau coba trading atau enggak, itu enggak ada ajakan sama sekali, hanya memberikan opini gua aja nih tentang trading dan judi online. Oke? Jadi kalau kalian mau belajar trading forex, mau trading saham, kripto dan investasi lain, cek di playlist YouTube gua atau bisa masuk grup DM IG gua nanti gua kirim undangannya atau bisa link atau bisa klik link di bio profil media sosial gue, entah itu Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Oke guys, karena udah ajan juga, jadi gue tutup sampai sini. Kalian kedengeran nggak sih kalau lagi ajan? Makanya ini udah jam berapa ya? Oh ya udah jam segini, udah ajan. Jadi cukup sampai sini. Terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.